Pemirsa, masa pendaftaran pasangan calon presiden dan bakal calon wakil presiden semakin dekat. Satu pasangan sudah siap, yaitu pasangan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar yang diusung Koalisi Perubahan. Namun, masih ada dua koalisi yang sudah memiliki nama capres, belum memutuskan siapa akan menjadi ataupun juga diusung sebagai pendampingnya, yaitu Prabowo Subianto dari Koalisi Indonesia Maju dan juga Ganjar Pranowo yang diusung PDIP dan koalisinya. Beberapa nama berseliweran di ranah publik yang membuat publik penasaran. Sebut saja Mahfud MD, Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan juga Ridwan Kamil. Lantas faktor apa yang menyebabkan tarik ulur bacawa pres ini? Untuk membahasnya lebih lanjut telah hadir di studio kami ada pengamat politik dan beliau juga merupakan Direktur Eksekutif IPO, Bapak Deddy Kurniasah. Selamat pagi Sampurasun. Assalamualaikum Pak Deddy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, terima kasih hatur nuhun Pak Deddy sudah bergabung di Indonesia Bar dalam program Gaspol Menggagas Politik. Pak Deddy, ini tidak terasa sudah masuk di bulan Oktober dan sesaat lagi di tanggal 19 hingga tanggal 25 Oktober ini adalah proses pendaftaran bagi para pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden atau baca pres dan juga bacawa pres seperti itu. Namun baru ada satu pasangan saja yang mendeklar, yaitu pasangan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Masih ada dua bacawa pres yang belum memiliki pasangan seperti itu. Nah, lantas Anda melihatnya seperti apa hingga saat ini masih adanya proses yang cukup alot tampaknya secara internal? Ya, kalau kita lihat dinamika yang berkembang sekarang, sebetulnya koalisi atau kelompok yang paling mungkin mengumumkan bacawa presnya paling lambat itu adalah Koalisi Perubahan. Dengan kondisi bahwa mereka memiliki ceruk suara yang sudah jelas akan menghadapi dominasi dari kelompok yang pro pemerintah atau pro kekuasaan misalnya, yang tentu dikomandoi oleh PD Perjuangan. Lalu sisanya kemudian bergabung ke Partai Gerindra yang sampai saat ini kita ketahui ada Golkar, PAN, dan beberapa partai lain, termasuk partai baru yang baru bergabung yaitu Partai Demokrat. Kenapa Anies Muhaimin punya potensi atau bahkan lebih mungkin mereka yang paling terlambat? Karena mereka harus membaca kekuatan dari koalisi kekuasaan. Karena mereka adalah dominan. Tapi justru karena ada perubahan peta koalisi lalu PKB bergabung dengan Nasdem, dengan PKS, berarti yang tadinya Anies Muhaimin atau sebelumnya adalah Anies Baswedan saja, ini dianggap sebagai kelompok yang kontra pemerintah, sekarang sudah tidak bisa begitu. Karena faktanya PKB adalah bagian dari kekuasaan, masih anggota kabinet aktif, Nasdem juga demikian. Sehingga mereka juga tidak punya beban untuk mengumumkan lebih cepat dibandingkan dengan PDI Perjuangan dan juga Partai Gerindra. Nah, sekarang kondisinya berbalik, bahwa apa yang kemudian membuat Prabowo Subianto sebagai capres Koalisi Indonesia Maju dan juga Ganjar Pranowo dari Koalisi PD Perjuangan belum juga mengumumkan, karena mereka mungkin bersaing dalam ceruk suara yang sama. Jangan sampai kemudian pilihan-pilihan bacawa pres itu bisa mempengaruhi perolehan suara, karena mereka kondisi sekarang kan sedang bertarung. Artinya ada peran di luar partai politik, yaitu adalah peran dari Presiden Joko Widodo. Karena Presiden Joko Widodo juga punya andil yang cukup besar, punya pengaruh yang cukup besar, termasuk punya kelompok-kelompok relawan yang cukup banyak. Nah, perebutan ini saya kira yang kemudian membuat baik PD Perjuangan maupun Gerindra itu sedang menakar. Bisa jadi mereka akan saling tunggu. Siapa yang akan ditunjuk oleh PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo itu akan mempengaruhi pilihan politik untuk menentukan bacawa pres dari Partai Gerindra. Meskipun sekarang kita sudah bisa baca setidaknya adalah nama-nama yang beredar. Ganjar Pranowo saya kira tidak akan jauh dari tokoh-tokoh yang paling dekat misalnya dari koalisi. Di situ ada P3 yang mengusung mungkin Sandiaga Salahuddin Uno misalnya. Potensial punya modal logistik yang kuat, termasuk juga punya modal popularitas sekaligus juga elektabilitas. Bahkan Sandiaga Uno punya corak kehijauan dalam artian bisa menarik kelompok pemilih Islam. 2019 Sandiaga Uno dianggap sebagai kandidat yang mendapatkan ceruk suara hijau, suara Islam cukup besar dibandingkan dengan Joko Widodo, Ma'ruf Amin, meskipun Ma'ruf Amin adalah kelompok dari Nahdlatul Ulama, kira-kira begitu.
Lalu ada Mahfud MD yang juga punya potensi terpilih karena juga punya nuansa hijau. PDI Perjuangan rasanya tidak mungkin jauh untuk mencari tokoh yang kira-kira punya basis suara Islam. Karena ini penting, karena rivalnya yang sudah muncul, baik Anies Baswedan maupun Muhaimin, mereka adalah kelompok yang besar kemungkinan dipilih oleh yang pro-Islam. Meskipun Anies Baswedan sedikit lebih netral, sementara Muhaimin jelas adalah kelompok-kelompok tradisional dan juga kelompok-kelompok yang lebih terbuka, kira-kira begitu. Lalu ada tokoh-tokoh lain yang menurut saya juga penting juga bisa saja masuk, yaitu TGB Zainul Majdi misalnya. Kalau tadi dari P3 mengusulkan misalnya ada Salahuddin Uno, kelompok independennya ada Mahfud MD, lalu Perindo sebagai partai politik yang juga sama-sama masuk koalisi Ganjar Pranowo, saya kira juga penting untuk diperhitungkan. Satu sisi TGB Zainul Majdi juga punya basis suara Islam yang kuat, aktivis dari Nahdlatul Wathon misalnya. Ini menarik karena tidak semua kemudian lingkaran kontestasi itu selalu Jawa. Bahkan kalau misalnya itu terjadi, Ganjar Pranowo dengan TGB misalnya, mereka bisa mempropaganda bahwa ini adalah pasangan Nusantara, sebagaimana yang sering didengungkan oleh Presiden Joko Widodo. Dan saya kira itu adalah pilihan yang bagus. Lalu ketiga adalah persoalan kenapa Prabowo juga lambat seperti Ganjar Pranowo. Baik Prabowo maupun Ganjar saya kira punya satu persoalan yang sama, yaitu sama-sama mereka menunggu atau paling tidak mereka sudah terikat dengan pengaruh Presiden Joko Widodo. Sehingga restu Presiden Joko Widodo ini penting. Itulah kenapa kemudian Ganjar punya optimisme dan optimisme itu juga didukung oleh kelompok dari keluarga Presiden. Nah sekarang Prabowo juga akan demikian. Kita bisa lihat bagaimana endorser dari Joko Widodo sebelumnya kepada Prabowo Subianto. Dan wakil-wakilnya pun atau calon-calon wakilnya pun juga sudah mulai terbaca. Mulai dari Erick Thohir yang mungkin nanti akan didukung oleh Partai Amanat Nasional. Lalu kemudian ada Airlangga Hartarto dari Golkar. Lalu kemudian kalau gugatan ambang batas usia ini kemudian direstui, mau tidak mau, Gibran Rakabuming juga punya potensi untuk masuk. Jadi sebenarnya dua kelompok ini di luar Anies Muhaimin, mereka juga sebetulnya sedang dalam masa orientasi saja. Tokoh-tokohnya sebetulnya sudah mulai muncul. Hanya saja tinggal mana yang perlu disepakati oleh koalisi, nah itulah kemudian yang akan ditunjuk. Baik. Soal mana yang akan disepakati oleh koalisi dari masing-masing koalisi, baik itu koalisi perubahan, koalisi Indonesia Maju, ataupun juga koalisi dari PDIP yang memang belum memiliki bacawa pres pemirsa, apakah masing-masing partai yang berada di dalam koalisi ini juga mempunyai kepentingan tersendiri ataupun juga saling tawar-menawar seperti itu? Nanti kita akan lanjutkan, Pak Dedi, perbincangan kita. Apakah itu menjadi salah satu penyebab juga akhirnya tarik ulur bacawa pres ini terjadi? Tetaplah bersama kami dalam program Gaspol Menggagas Politik.